Kalau kita membaca Injil hari ini, kita mungkin bertanya-tanya, apa sih yang bisa kita petik dari daftar nama yang begitu banyak, dan kalau dibacakan di gereja ini orang bisa sambil ya ngantuk. Ada 42 nama disebutkan dan ada 3 fase yang dilewati. Fase dari Abraham sampai puncak kejayaan bangsa Israel pada zaman Daud dan Salomo, dan kemudian masa-masa suram dari kejayaan sampai kehancuran ketika mereka dibuang ke Babel, dan kemudian masa restorasi ketika mereka diizinkan pulang kembali dari pembuangan di Babel, dan sampai dengan kelahiran Yesus Kristus. Disitulah tunas harapan Isai muncul. Tetapi di antara daftar nama yang begitu panjang, ada 5 nama yang bagi kita mungkin tak terduga bisa muncul di sana. Dan mereka adalah wanita. Anda tahu wanita? Dalam masyarakat Yahudi yang patrilinear, wanita tidak mendapatkan banyak tempat yang istimewa. Mereka tidak punya privilege apapun juga. Tetapi kitab suci memang menampilkan 5 tokoh ini. Tentu bagi orang yang membacanya dan mengerti situasi konteksnya, tidak bisa memahami kenapa Allah berkarya seperti itu. Dan siapa mereka? Mereka bukan tokoh yang super, bukan tokoh yang super ideal. Tetapi kita lihat, dalam segala kelemahan mereka, Tuhan pakai loh. Tamar. Tamar itu adalah anak mantu dari Yehuda. Yehuda 3 punya anak laki-laki, dan ketiganya itu tidak memiliki keturunan. Dan apa yang dibuat oleh Tamar? Ya, dia menghampiri bapak mertuanya, menghampiri, tidur bersama, dan kemudian hamil. Sehingga keturunan Yehuda masih dilanjutkan. Tidak ideal ceritanya. Mungkin secara moral itu salah. But that's happened. Ya, dan kemudian juga tokoh kedua, Rahab. Rahab ini boleh dikatakan pelacur di kota Yeriko. Dan ketika Yosua memimpin orang-orang Israel masuk kota Yeriko, dia mengirim mata-mata. Dan mata-mata ini disembunyikan oleh Rahab ini sehingga mereka selamat. Dan kemudian ketika kota Yeriko hancur, Rahab ini diselamatkan. Dan dia menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus. Anda bayangkan. Dan kemudian Ruth itu orang Moab, bukan orang Israel. Dan kemudian Ruth ini dengan setia mengikuti Naomi mertuanya kembali ke Israel. Dan kemudian keturunan dari Raja Natikan, Mesias itu juga muncul dari bahkan seorang asing seperti ini. Bukan bagian dari bangsa Israel, bangsa pilihan loh. Tokoh keempat adalah istri Uria. Siapa lagi kalau bukan Batsheba? Dan Anda kenal kisah Batsheba dan Daud. Kisah pengkhianatan terhadap suaminya. Oh, iya, seperti itulah. Tetapi Allah juga menggunakan kisah hidup wanita seperti ini untuk munculnya tunas Isai ini. Dan terakhir adalah Maria. Kalau Maria memang sih beda. Tapi juga kisah hidupnya tidak kalah aneh. Kenapa? Karena dia mengandung dari Roh Kudus. Dan orang pada zamannya mengatakan, how come seorang wanita dikandung oleh Roh Kudus tanpa peran seorang pria? Bahkan banyak juga orang mempertanyakan ini, bukan sampai zaman sekarang. Bagaimana sih seorang perawan bisa mengandung dan itu adalah dari Roh Kudus? Tapi itu rencana Allah. Allah memilih seorang wanita bersahaja seperti Maria. Dan kalau kita menarik kesimpulan adalah bahwa ternyata Allah memiliki rencana yang dengan lika-likunya itu mengarah kepada keselamatan. Bahkan dengan bukan cara yang sangat ideal yang bisa digambarkan oleh manusia. Allah menggunakan manusia dengan segala latar belakangnya, bahkan dengan segala catatan sejarah yang kelam sekalipun. Tetapi di dalam rencana Allah, dia menggunakan orang baik, orang benar, dan juga mungkin orang yang tidak selalu hidupnya benar untuk mewujudkan rencananya. So, the point is, Anda juga mau dipakai Tuhan dengan segala kelemahan, dengan segala kekuranganmu sekalipun. So, jangan kemudian hanya berpusat pada kelemahanmu, tapi lihat, bahwa engkau bisa jadi berkat. Ada dalam dirimu selalu dimensi positif yang Tuhan lihat, yang bisa jadi berkat. Dan itu akan mengarahkan sejarah. Bukan hanya sejarah hidupmu, sejarah orang lain, kehidupan keluargamu, kehidupan komunitas di mana kau terlibat, menjadi positif dan indah. Tapi berikan dirimu untuk digunakan oleh Tuhan. Poin ketiga adalah bersyukurlah untuk keluargamu, untuk masa lalu bahkan yang pahit sekalipun. Karena di sana tetap ada jejak tangan Tuhan yang menjadi penolong bagimu dan memberkati engkau dan hidupmu. Sehingga engkau masih ada sampai sekarang dan masih bisa menikmati hidup ini. Maka semoga hidup kita
jangan pernah kita sesali. Kita syukuri, sebab itu adalah berkat dari Tuhan. Dalam segala kerapuhan, dalam segala juga jejak-jejak yang mungkin tidak menyenangkan, luka-luka yang ada di masa lalu, Tuhan tetap memberkati hidup kita agar kita juga menjadi berkat bahkan dalam segala ketidaksempurnaan kita sekalipun. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga punya rencana dalam hidup kami masing-masing. Maka berkati kami Tuhan, dan semoga juga dalam segala kelemahan kami dapat memberkati banyak orang. Dan dengan rasa syukur kami membagikan hidup dan juga talenta yang Kau percayakan kepada kami ini. Dan berkatilah kiranya keluarga kami, juga siapapun yang selalu berperan dalam kehidupan kami ini, dalam sejarah hidup kami, dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.